tadi sudah mengatakan bukan konsep yang iman kita. Oke, pelan-pelan. Coba benar. Pelan-pelan. Oke, kita tidak menyebut konsep. Gini. Gini. Al-Qurannya tuh. Iya, nanti boleh ya. Sebentar. Konsep itu bisa salah. Iya, oke. Kita tidak menyebut kata konsep. Konsep di Al-Quran itu sebentar. surat, dalam pemahamannya Kristen, sebentar dulu. Sebentar. Saya tidak nyebut konsep dulu. Sebentar. Dalam imannya Kristen, mengimani, Pak sebentar ya, mengimani Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Betul apa benar? Ini imannya Kristen, Dalam imannya Kristen, betul. Ya, dalam imannya Kristen, kita nggak ngomongin konsep nih. Ini iman Kristen. Manusia bukan dia dari Tuhan tuh, tapi dia dilahirkan. Jadi semua orang itu prosesnya. Oke. Itu bukan Al-Quran. Itulah bedanya kita. Kalau kami sepenuhnya percaya pada Alkitab daripada suara orang atau para pakar. Ya udah. Kelahiran Tuhan Yesus di goa. Kalau goa hanya ada di Makassar, Pak. Kalau kelahiran memang Yesus lahir di mana, Pak? Bentar. Pak Man Jibril, tunggu dulu. Ya, Makassar, Pak, jangan. Pak. Ya udah, Bapak tunggu. Jelas, Pak, gini loh, Pak. Bapak percaya kitab Bapak ya? Iya. Yang mengatakan kitab Bapak ditulis sama rasul-rasul itu siapa? Ya. Yang mengatakan bahwa kitab Bapak ditulis sama rasul-rasul itu siapa? Tunggu, Bu. Saya bahas dulu tentang goa. Apostol. Kan kita bahas tadi soal goa. Kok gitu sih? Iya. Belum goa nanti. Saya nggak mau lari ke goa. Ini adalah saya ini mahasiswi dalam prodi awalnya pendidikan agama Islam, kemudian komunikasi penyiaran Islam. Saya sangat tidak menerima ada orang yang merusak peradaban dengan merusak kaidah ilmiah. Siap. Kaidah ilmiah itu adalah apa-apa yang ada di ruang lingkup ilmiah. Program pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Saya baru tahu kalau ada pernyataan bahwa keimanan tidak bersandar kepada para skolar. Maka saya tanya, siapa yang menyampaikan informasi kepada Anda bahwa penulis kitab Anda itu adalah murid-murid Yesus? Silakan dijawab. Oh, kalau itu yang dikatakan ya, karena memang Alkitab yang telah mengatakan terlebih dahulu bahwa sebelum Yesus terangkat ke surga, dia memberikan informasi atau memberikan tugas kepada para rasul, para nabi agar supaya menginjil, memberitakan kabar. Yang saya tanya menulis, Pak, bukan menginjil. Pertanyaan saya jelas ya. Ya. Siapa yang memberitahu kepada Anda bahwa penulis kitab Anda itu adalah apostolos dari Yesus? Silakan dijawab. Yaitu dari murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Tuhan Yesus terlebih dahulu. Siapa? Ya, itu mereka adalah pengikut-pengikut, adalah orang-orang Kristen terdahulu. Ya, siapa, Pak? Katanya Bapak nggak percaya skolar. Gimana sih ini? Nah, siapa yang bilang kalau penulis kitab Bapak itu adalah murid-murid Yesus? Siapa? Bapak tahu dari mana? Tertulis dalam Alkitab. Fujiko Fujio. Saya jawab nih, saya beriman sama Doraemon, yang nulis Doraemon Fujiko Fujio. Emang siapa murid-murid Tuhan Yesus itu semua? Yang mereka Bapak yang jawab. Salah satu silakan Bapak tunjukkan kalau ada pernyataan di kitab Bapak, penulis kitab Bapak adalah murid-murid Yesus. Katanya percaya kepada Bible. Silakan. Iya. Mana? Mau tunggu saya cari, buka Alkitab saya. Isa dulu ya. Tunggu ya. Siap Anjir. Ya, saya tunggu 1500 tahun. 3 tahun lah. Saya nyumbang 100.000 dong kalau bisa ketemuan. Ya. Oke, Bapak menunggu data dari Bible Bapak, ya, dari Biblos Bapak, dari karangan-karangan yang anonim itu, bahwa ada tertulis penulisnya adalah Lukas, penulisnya adalah Matius, penulisnya adalah Markus, penulisnya adalah Yohanes. Silakan kasih data ya. Oke, kita sapa. Ada Opung. Assalamualaikum Bang Handi. Opung Cecel. Opung Cecel. Ya, kenapa saya meminta teman-teman pernyataan bahwa ada tertulis harusnya? Iya, aku suka dengar ini. Iya, Kak. Halo. Ya, Kakak.
Halo Kak. Halo Kak, Kak Opung. Halo Kak Opung. Saya hitung sampai 5, kalau tidak bersuara oke. Ya, yang naik yang non muslim, satu slot kosong untuk non muslim ya. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bapak jangan usik ini itu bertentangan dengan kaidah ilmiah ya, di mana dia mengatakan bahwa dia tidak percaya kepada scholar tapi percaya kepada kitab suci. Sementara dia mengklaim bahwa penulis kitab sucinya adalah murid-murid Yesus. Pertanyaannya tahu dari mana? Ini namanya gabrul ya, penyesatan. Oke, Ewe, Ewe ada yang mau disampaikan Ewe? Iya, itu ya silakan ya kalau yang tidak percaya bahwa penulisnya adalah memang murid-murid sendiri. Karena memang di situ yang ditulis memang yang ada pada waktu ya mereka bersama-sama dengan Yesus dan tidak ada Dari yang mana ditambah. Ewe tahu? Ya, dari mana kamu tahu kalau mereka bersama Yesus sudah menulis, tidak ditambah, tidak dikurangi, yang ngasih tahu siapa? Yesus sendiri ya, Yesus sendiri Di yang mana tertulis? mengajarkan Ya, coba. murid-muridnya ya. Coba tunjukin Ketika ayatnya. Ya, ya ayatnya silakan. jelas ya. Yang mana? Pergi dan beritakanlah ke seluruh bangsa, jadikanlah Itu pergi semua dan beritakan, bukan tulislah dan jangan tambahi, jangan kurangi. Silahkan tulis bersama aku. Katanya nulis bareng-bareng sama Yesus. Ini gimana nih? Iya, benar, itu benar. Ewe, tunggu, Eh, kamu umur berapa dengar, sih? dengar. Ya, sebentar, belum selesai. Betul, betul. Tapi ini penginjilan itu bukan sekedar cuman di tulisan atau dari verbal pun Tunggu, orang bentar, sudah bentar. menginjil Kalian yang Injil. Kristen-Kristen yang naik ke Komal ini bisa nggak sih bahasa Indonesia? Atau jangan-jangan nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Kalian paham nggak bahasa Indonesia? Ya memang Pak saya pakai bahasa Indonesia. Ya udah. Kamu kira apa? Pertanyaan Kamu saya, dari mana kamu tahu kalau penulis Biblos itu adalah murid Yesus yang menulis ketika sejaman dengan Yesus dia udah nulis? Itu dapat informasi dari mana sih? Yang ngasih tahu siapa sih? Karena memang murid-murid Yesus ini semua yang berpendidikan, yang menulis memang yang menulis. Siapa? Apa? Tunggu. Murid-murid Yesus berpendidikan. Lukas itu dokter pada saat itu ya. Ya, coba Paulus tunjuk. itu punya- Gini loh, Ewe, dengar dulu. dengar belum kalau selesai. kalau dari tadi kamu bicara tidak menunjukkan data sama sekali loh. Saya nggak ngerti. Kamu ngerti nggak bahasa Indonesia dan kamu tahu nggak yang kamu omongkan ini apa? Iya, saya tahu. Saya Ya itu udah. mau meluruskan Datanya mana? yang sebenarnya tadi. Bukan itu. Kan saya mendengar. Bukan, nggak mungkin lah murid-muridnya menulis, Ya, Panjaitan, sedangkan sabar dulu, ditemukan kodeks-kodeks itu ya sebelum ini. Nah, mereka tidak paham sebenarnya yang penulisnya sebenarnya memang yang ada dicantum di situ. Di situ jelas. Apakah tulisannya bisa berbeda? Nah, sekarang kalau tahunnya yang kalian permasalahkan, misalkan di sini jelas ya, misalkan Paulus lah terakhir. Telepon bang aku bang. Bentar bang. Bentar Ewe. Bang Andi, monitor. Handle bentar bang. Bang Andi. Bang Datu. Bang Datu, Bang Hamdi, Ustadz Arif, handle sebentar dong tolong. Bang Datu, Bang Hamdi. Siapa yang bisa handle sebentar? Saya ada telepon. Aku. Siapa? Oke, Bang Jip bentar ya, aku ada telepon penting bentar. Iya, halo. Disambung, Mbak Ewe? Apa namanya? Ya, jadi Statementnya? ya kan tadi ya saya sudah dengar yang tadi ya. Oke, nggak masalah karena kalian tidak believe it, tidak percaya. Oke. Tapi kalau menurut aku ya, masuk akal nggak sih? Ya masuk akal. Karena apa? Karena memang mereka bersama-sama dengan dia dan mereka memang rasul yang dipilih ya. Makanya dikatakan setelah itu kenapa dia disebut rasul? Karena dia mengajarkan kepada semua umat-umat bangsa ya, pergi ya. Ini si Paulus juga pergi sampai ke tanah Arab pun dia menginjil ya. Jadi
tulisan yang telah ditemukan itu nggak masalah. Itu secara situs orang-orang mungkin arkeolog yang telah menemukan itu ya nggak masalah menurut aku. Ini kok di tahun ini di tahun ini, ya nggak masalah. Itu nggak masalah. Tapi yang aku ya Ya itu yang percaya tadi saya bilang, Mbak kan tadi ketawa. Begitu saya bilang, kalau saya mengimani Al-Quran di abad 11, yang dituliskan di abad 11, dengan menggunakan bahasa Mandarin, kan Mbak saya ketawa nggak kan? nggak ketawa. Berarti Iya diterjemah. bukan, maksudnya iya aneh aja kalau saya mengimani Al-Quran 3 abad setelah Rasulullah, sementara Rasulullahnya bahasa Arab di Timur Tengah, sementara itu tulisannya nanti di Itali, Roma 300-400 tahun setelah kejadian, dan anehnya setelah konsili. Justru ya tidak mengenal konsili ya di situ. Setelah konsili. Iya. Jadi kitab itu ditulis setelah konsili, nggak ada kitab-kitab sebelum yang Iya, sebelum konsili. Konsili itu iya ditulis karena dan konsili itu dari bapak-bapak gereja ya. Tapi kalau yang ditemukannya tadi Codex Sinaiticus maupun itu kan ya dari para ahli lah pasti. Nggak mungkin ya. Jadi kalau ditulis memang dari konsili bapak-bapak gereja ya. Oke, gini deh Mbak Eweh. Mbak Eweh coba bacain saya 1 Yohanes 5:7 coba. Ya, 1 Yohanes 5:7. Waduh. Ini kita langsung ininya aja ya, langsung ke intinya aja kenapa masalahnya. Assalamualaikum, Ustaz Alif. Assalamualaikum. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun cadangan ini ternyata akunku kena tumbak 3 hari, tapi nanti bangkit. Lanjut. Coba dibacain Mbak Eweh dengan lantang. maksudnya 1 Yohanes ayat 5 sampai 7. 1 Yohanes chapter 5 nomor 7. Oke. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, ya Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Mantap. Nah, masalahnya di sini Mbak Ewe. Begitu saya buka kodeksnya yang di abad keempat, saya buka 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Ayatnya kayak gini Mbak. Sebab yang memberi kesaksian ada 3 orang. Coba bacain lagi yang tadi Mbak baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Hah, tuh. Dari mana itu dapetnya? Itu dari mana dapetnya? Nomor 7. Nomor 7 Di ini. 1 Yohanes, Sebab ya. yang memberi kesaksian ada 3 orang. Itu nggak ada di surga, Roh Kudus, Bapa, ketiganya adalah satu, lalalala, itu nggak ada. Ini Ya, ayat, itu- ini original teksnya. Mbak. Baca apa? Situs. Itu situs. Ini original teksnya Mbak, ini ada original teksnya. Ini nomor 7-nya itu yang ini. Nih. Nih. OT. Ini original teksnya. Ini transkripnya, ini Orang, translate-nya. ya, memang, oke, 3. Anggaplah 3 Nah, oknum. sebelum Mbak nanti repot lagi ngebantah saya. Ya, sebelum Mbak repot Apa lagi yang ngebantah ada yang saya. dihilangkan? Apa yang ada yang dihilangkan? Bapa, Firman, dan Roh Kudus? Nggak ada di sini, nggak ada Mbak. Mbakku nggak ada di sini. Di original teksnya nggak ada Mbak. Surga, Roh Kudus, Bapa adalah 3, nggak ada. Di sini originalnya ya, saksinya ada 3 orang. Udah, daripada Mbak Di bawah- bantahnya di repot, bawahnya, pusing. di bawahnya. Nomor 8-nya, ayat 8-nya berarti ya, yaitu roh, air, dan darah. 3-tiganya adalah satu. Saya bisa tebak, yang di ayat 8 Mbak pasti yang bersaksi di bumi, yaitu roh, darah, dan air. Dan ketiga-tiganya adalah saksi di bumi. Betul nggak?
Ya, betul. Roh, Ah. air, dan Oke, darah. ini sebelum Mbak ribet nanti bantah saya, ini ada namanya Bapak Gereja namanya David W. Daniels. Dia nulis satu buku khusus untuk ayat ini doang. Dia menjelaskan, Mbak, tahun 200 Tertullian yang tadi kita bahas nih, yang ini. Tertullian nambahin ayat ini, 3 adalah 1. Habis itu tahun 250 Sir Pirian Carnage nambah lagi, dan lagi Bapak, Anak, dan Hantu Suci, Holy Ghost ya. Habis itu tahun 350 Presilian nambah lagi. Tahun 350 Athanasius nambah lagi. Dan ini terus, Mbak. Jadi kalau dihitung, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 kali ini ayat berubah-ubah. Oke, itu tidak ada berubah itu. Itu tidak ada berubah. Astagfirullahaladzim. Di sini Tritunggalnya mana, Mbak? Di original teksnya, ini original teks di abad keempat ya. Di mana Tritunggal di sini? Yang bersaksi adalah 3. Roh, air, dan darah. Darah. 3-nya adalah 1 yang menjadikan 1 saksi. Di mana Tritunggal surga, Bapa, Roh Kudus, Iya, oke. Anak, itu di mana? Maksud Bang Jibril ini kenapa ditambah-tambah itu ya? Di sini nggak ada Tritunggal, bukan masalah penambahan, Mbak. Di sini nggak ada konsep Tritunggal. Iya, memang betul tidak ada konsep Tritunggal, memang betul tidak ada konsep di sini. Ya sudah. Tapi ya, jadi yang dipermasalahkan sebenarnya apa? Di situ kan tekstualnya memang benar. Di situ yang jelas di situ. La haula wala. Ini kan saya Nggak nyambung Mas baca Jibril. buku, Nggak nyambung, Mas Jibril, nggak nyambung, Mas Jibril. yang Nggak nyambung, nggak sudah nyambung. terjemahan. Ya nggak Nggak masalah. nyambung. Iya, Gimana? Jadi mau? di original teksnya di abad keempat aja Tritunggal itu nggak ada, Mbakku. Ditambah sama Tertullian, ditambah sama Ida Kyrios, ditambah sama Athanasius. Ini Tertullian aja deh, murid bukan, tapi ada hak nambah. Iya, itu murid. Iya, saya paham. Itu murid. Bukan Lalu, murid, Tertullian bukan murid. Masih Tertullian murid. aja lahirnya aja 145, Mbakku. 100 tahun setelah kejadian si Tertullian ini lahir. Iya, tetap saja itu pemuritan namanya, Bang. Pemuritan La itu sampai haula. sekarang pun ada. Alhamdulillah. Ya, sampai Ya udah, pemuritan itu ada. Makanya yang disebut amanat agung itu pemuritan sampai sekarang pun ada, ya. Oh, jadi mereka boleh menambah-nambah ayat seperti itu. Bukan menambah, itu bukan menambah menurut aku. Loh. Jadi Itu apa cuman- itu namanya? Menjelaskan. Itu cuman perkembangan ya. Jadi itu Sementara Mbak baca nggak di New Testamentnya Yesusnya bilang 1 eota aja nggak boleh ditambah dirubah. Bukan menambah itu Pak. 1 Jibril. eota. Bukan menambah, menambal. ya, Ya, jelas jangan di ini ya. Itu tidak ada maksudnya di sini yang inti dari isi Alkitab itu ada nggak yang dikurangi, ada nggak yang ditambahi, nggak ada kan? Ada Mbak, itu disampaikan Kalau tadi Mbak. mengatakan- Naudzubillahi min zalik. Kan tadi saya tunjukin Mbak yang di abad keempat nggak ada konsep Trinitas tuh nggak ada di original teksnya. Oke, Tapi yang tiba-tiba mengenal ada. Bapa, Firman dan Roh Kudus itu kan? Itu nggak ada di original Itu teksnya. tidak ada di. Oke, kenapa tiba-tiba di sini di Alkitab yang kami pegang ini terjemahan Lai tiba-tiba ada. Nah, itulah yang teman-teman mengatakan Lai ini nggak betul. Waduh. Kalau menurut aku Bukan ya, Lai doang Mbakku, KJV sama NIV pun ditambah-tambah juga. Seluruh dunia, Bible seluruh dunia. Ini kita ngebahas secara general. Aduh, mampus. aku mau jawab dulu nih pertanyaan tadi mereka. Iya. Kalau udah. Pertanyaan yang mana itu? Siapa? Oh, Siap. pertanyaan tadi sama Ntar dulu, udah ntar siapa dulu, itu? ntar dulu. Belum selesai ke Bang Jibrilnya. Oh, jadi silakan lanjut aja kalau belum. Ntar dulu, belum selesai ke Oke, Bang siap, Jibril. siap. Yang Lanjut, diganggu lanjut. dulu. Yang diganggu dulu, Oke, siap, lanjut. Lanjut. Gimana Mbak Ewe? ya, aku kan sudah jelaskan.
itu adalah perkembangan kekristenan. Kan aku dari awal sudah bilang wajar-wajar saja menemukan situs yang dikatakan situs kelahiran Yesus. Apakah itu mengurangi iman kita? Bukan. Bukan itu. Iya, tapi iman Mbak berbeda iman dengan itu dari faktanya. mana? Ada Mbak tadi kan denger kan, ada satu Kristen yang naik, yang dia bilang dia udah ke sana dan memang itu arkeologinya, dia udah lihat langsung. Jadi keimanan Mbak dengan fakta di lapangan berbeda. Iya. Nah, ini maksudnya sekarang berbeda lagi. Fakta di iman kita lapangannya. apakah diuji dari situ, dari arkeolog, betul. Itu bagus, menurut aku baguslah dia menemukan situs. Ya apa bedanya? Itu makanya apa bedanya saya mengimani Doraemon yang ditulis Fujiko Fujiyo 40 tahun yang lalu. Ya, aku tidak melarang ya, itu hak-hak saudara untuk Oh, ya mengimani udah apapun. kalau kayak gitu keimanannya Ada ya. sakit. Iya. Yang sakit loh dari kaki saya Bang Jibril, bukan otak saya yang sakit. Iya. Coba Mbak kalau nggak percaya sama saya, dan saya bilang ya jangan percaya sama saya, Mbak belajar lagi aja, coba telusuri. Iya, aku tahu itu. Aku pernah telusuri dan aku pernah baca-baca. Enggak, itu bukan untuk menggoyahkan iman ya. Iman Di seseorang sini itu bukan tidak dimulai dari ada masalah iman Mbak Ewe. Di sini kita pakai data, Iya, kita berbicara pakai literasi. Aku Iya, dari tadi gerem juga. literasi. Lain Oke, ewe. saya menerima. Yang tadi menerima. Tapi apakah berubah jauh? Tidak kan? Aku bilang intisari dari Enggak, Alkitab kita di sini nggak ngomongin iman, Mbak. Mbak, Bukan kalau dari tata iman, bahasa. Mbak, kita nggak ngomongin iman di sini. Kalau ngomongin iman, Oke, insya Allah Mbak oke. nyembah gantungan kunci juga nggak ada masalah. Tapi yang di sini yang dipertanyakan dasar imannya, Mbak. Paham Oke, nggak? dasarnya tadi sudah aku katakan ya. Tadi sudah ada bertanya juga tadi yang tentang dasar itu. Bukan saya dari tekstual ya. Dan tekstual yang didapat yang kita sudah perbandingkan tadi, cuman ini nggak ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Lalu apa? Di surga. Tapi di situ kan ya tekstualnya itu tidak ada jauh beda di situ. Itu adalah Nggak jauh perkembangan berbeda di mana sih, Mbak? Ya Allah, ini oke Perkembangan saya bukain lagi ya, Mbak ya. Ini saya bandingin deh. 1 Yohanes 5 nomor 7, saya buka yang LAI punya. Kita buka tiga ayat ya. Oke, 3 ayat 3 ayat langsung. ya. Bang Jibril bukan. saya yang biasanya sabar, Nih. jadi nggak sabar. Iya, insya Allah. Kalau udah isya begini udah kena wudhu. Ini Mbak ya. Iya. Yang bersaksi adalah 3. Roh, air, darah menjadi saksi, menjadi satu. Kesatuan itu kami terima sebagai kesaksian dari laki-laki atau satu orang. Ya. Iya, iya. Nggak ada tritunggalnya, nggak ada surga, nggak ada bumi, nggak ada ini. Tuh dah, ya. Kita baca yang sekarang. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia. Lihat nggak tambahannya? Di sini nggak ada Tritunggal, tiba-tiba di sini ada Tritunggal. Itu ada men juga tadi, ada ini. Iya ini, makanya saya tandain ya men manusia, ini kesaksian manusia. Jadi di sini Mbak, artinya di sini dibilang saya itu bersaksi itu roh, air dan darah. Saya satu orang ini ada darahnya, ada rohnya, ada airnya. Itu ayat ini. Nah, tiba-tiba yang di sini sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Iya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia. Ya, Ini- oke. ini udah Oke. paham, Mbak? Meaning dengan yang aslinya itu sama nggak? Meaning aslinya? Beda dong. Tidak. Oh. Di sini nggak ada kesaksian sorga, Bapak, Roh Kudus. Itu interpretasi saudara kalau kayak gitu. Buset, yang kok interpretasi saya sih? Iya, makanya buka lagi. Yang beda Itu apa? jadi gue yang salah. Kok jadi saya yang salah sih, Mbak? Yang di bawah Bang Jibril gemes Bang Jibril. Yang di bawah gemes. Enggak, jadi saya yang salah. Aduh, yang di bawah gemes. Bukan saya yang gemes.
Jadi Karena saya kami yang salah. terobsesi ke Alkitab bukan pada buku-buku. Aduh. Kami merasa lucu. Bang Jibril, ada sebuah hukum di Indonesia ini, ketika seorang wanita salah, maka yang salah laki-laki. Siap salah. Iya. Siap salah. Siap salah. Itulah karena kami lebih percaya Alkitab suratnya sendiri daripada buku-buku Siap, komik salah. gitu loh. Loh itu Alkitab Anda, Yang Bang, kami yang rasa dibacakan lucu. Bang Jibril itu Alkitab Anda. Siap salah. Kitab Anda. Itulah pertanyaannya Mbak Ewe, Mbak. Kalau tidak ada original teksnya, kenapa ada terjemahannya? Itu pertanyaannya kan? Itu ya Bang Jibril ya? Iya, oke. Sekarang Ya, kalian silakan. mau mengatakan saya yang salah baca terjemahan ya, apalagi di Alkitab saya cek terjemahan lain ya, itu salah. Kalau Bukan kalian itu Mbak Ewe, dengar izin saya ya. Izin Bang Jibril. Di original teksnya tidak ada tertulis itu. Tiba-tiba di terjemahannya ada tulisan itu. Ada Nah, kalau Tritunggal. terjemahannya ada, dari mana ngambilnya? Sedangkan yang aslinya ndak ada. Contoh, saya mau fotokopi ijazah saya, tapi yang aslinya nggak ada. Gimana mau fotokopi? Ya, teks original jadi permasalahan. Silakan Bang. Kalau saya bilang bahasa Alkitab itu bahasa Indonesia, gimana? Nah itu dasar iman abangku yang kita bahas kan tadi kan kalau Karena ngomongin memang dari soal Alkitab yang iman, menjelaskan. kalau soal iman kita nggak bisa sentuh. Insya Allah abang Ini saya nyembah baca bantuan kunci juga nggak ada buktinya. masalah. Saya baca buktinya. Tapi dasarnya oke. Oke, saya baca ya. Boleh didengar dan boleh Baik. ditekunin ya. Baik, Ya. saya berkhidmat nih. Ini masalah ketuangan Roh Kudus pada waktu sebelum para penginjil, para nabi dan rasul. Nah, katanya mau Tuhan Yesus baca. menggambarkan. Iya, dengar. Doktrin. Makanya saya mau menjelaskan ini supaya dipahami. Katanya mau baca. Katanya mau Ya, baca. mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang Nih. kita pakai di negeri asal Doraemon kita. Kita ngeluarin orang dari Partia, perutnya itu ada media. pintu Saya kemana menghormati saja. orang yang berbicara, Pak. Habis Supaya itu saya dibuka menghormati pintu Anda kemana juga. saja. Supaya saya menghormati Enggak, ini Anda juga. yang Bapak baca apa? Penduduk Mesopotamia, Yudea, Itu dan masalah orang-orang yang di luar Bani Pontus, Israel Asia, yang India, yang dan berbahasa Mesir dan- Israel. Dengar. Iya. Itu nggak Tapi kan nyambung. Itu bukan orang-orang. nggak nyambung, Dengar Pak. dulu. Kalian yang nggak nyambung dengar saya, makanya kalian nggak paham. Dengar. Itu orang-orang yang Israel yang di luar Bani Israel yang bisa berbahasa Israel. Itu maksudnya hubungannya apa, Mas? Nggak nyambung lah ini. Enggak, lebih bagus tadi sama Mbak Ewe aja. Heeh. Gimana Mbak? Gini ya, pada dasarnya iman itu tidak bisa ya digoyahkan dengan tekstualnya salah gitu. Ya, yang namanya manusia itu kan banyak ya. Ini kan perkembangan kekristenan itu juga sudah banyak ya. Jadi saya juga nggak menafik yang seperti itu. Kita mau langsung aslinya gitu ya kan? Aslinya, tapi berbeda jauh enggak kan? Tadi kan sudah disandingkan. Lah, kan Nah, disandingkan itu yang ada. abad 4 nggak ada Tritunggal, tiba-tiba yang Mbak imani Tritunggal. Habis itu begitu kita pelajari lagi 1 jam Loh, sebelum itu tadi pas kan habis sudah maghrib. ada. Kan saya udah Sudah ada tunjukin juga sejarahnya. yang membangun, yang bikin secara Bapak Tritunggal itu namanya Tertulian. Dia lahirnya di tahun 145 ke 150. kembalikan Nah, lagi jadi Bapak-bapak. ajaran yang Mbak ikuti ini bukan ajaran Yesus, tapi ajaran bapak-bapak gereja gitu loh. Iya, tunggu sebentar. Bukan. Nah, akhirnya paham kan maksud saya kemana? Iya, kalau tekstualnya itu kan dari yang membawa anggapan itu tertulian tadi ya. Itu saya mengatakan itu muridnya juga. Ya, pemuritan itu sampai sekarang pun ada. Maka dari situ itu ya iman kita itu nggak di situ. Kita berbicara luas ya. Kalau kita memahami dari awal dari kejadian sampai wahyu, nanti kita akan dibukakan
dibukakan wawasan kita ya. Jadi iman kita itu Aduh, ini lebih ke angan-angan sama cita-cita sih Mbak lebihnya. Bukan, tapi Mbak paham ya poin saya ya. Dari perspektif sejarah, ajaran yang Mbak pahami sekarang, ajaran yang Mbak imani sekarang itu dasarnya dari bapak-bapak gereja yang dulunya Tertulian terutama, yang dulunya memang Tuhannya tiga jadi satu, yang Jupiter tadi, makanya dia masuk Kristen dan membawa ajaran itu. Dan sekarang Mbak imani. Mau dinamakan sinkrenitas tadi sama siapa? Ya Uniriva ya, nggak masalah. Tapi bukan itu dasar dari imanmu seperti itu kan? Bukan itu. Walaupun kita ketahui itu memang perkembangannya memang jauh sekali sampai yang kita dapati sekarang. Tapi iman kita itu tadi sudah ketika kita membaca Alkitab secara luas, karena Alkitab ini menuliskannya secara tapi ini luas. saya mendengarkan Mbak Ewe ya. Ini sebenarnya Mbak Ewe ini udah terganggu sebenarnya. Jadi menurut saya Mbak Ewe ini sekarang ini ngeberontak untuk ngelawan, ngeberontak untuk mencoba menjelaskan yang Mbak nggak paham. Jadi lebih bagus kayaknya Mbak lebih bagus tenang dulu, baca lagi, belajar lagi, baru ngobrol lagi deh. Karena udah ini banget kayaknya. Ini disambung aja Ustadz Alif sama Bang Datuk. Saya izin undur diri, mau makan malam. Terima kasih ya Mbak Ewe. Next time kita ketemu lagi bisa ngobrol. Pak Jibril udah saya follow ya, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain aku yang hilang. Naonan sih teh. Ya buat yang di bawah. Iya, aku syukur kalau Yesus bisa menampar aku ya kan, karena itu adalah teguran. Ya, aku terima. Berarti ketika Yesus ditampar, ditombak juga dia ditegur. Bukan, itu aku sudah Yesus kan ceritakan tadi pernah ditampar oleh kemana tentara ya. Romawi. Itu adalah pekerjaan Allah. Itu adalah itu adalah pekerjaan Allah untuk menyelamatkan Kok manusia. tentara Romawi kok pekerjaan Tuhan gimana sih? Iya, kalau tentara Yesus ditampar, Romawi tentara itu Romawi berarti itu teguran. yang dipakai oleh Allah, ya. Oh, itulah gitu. bedanya. Berarti Tuhan Itulah pinjam tangannya tentara Romawi buat itu itulah namparin. sebenarnya- bedanya Kristen sama kalian. Ini sebenarnya kita di sini ada nggak menyaksikan Yesus ditombak itu? Nggak ada kan? Tapi dengan keimanan Loh, kan kita berdasarkan- percaya nggak? Bukan. Kalau kita katakan berdasarkan itu nggak ada itu menombak itu di Berdasarkan salib narasi nggak kita. ada itu Doraemon. Ya saya sih nggak masalah. Masa saya harus Berdasarkan paksakan narasi sih? kitabmu, dia itu ditombak. Oh iya. Dia itu kan ditampar juga kan, bahkan diludahi. Nah, tadi Anda bilang bahwa itu yang dilakukan oleh tentara Romawi adalah teguran dari Tuhan. Jadi Yesus ditegur oleh Tuhan melalui tangan tentara Romawi. Ini gimana ceritanya? Kok Tuhan nampar Tuhan? Ya, Jadi itulah intinya Bang, kitab kami ya. Itulah kebanggaan dari Alkitab Bingung, kami. bingung. Karena Alkitab kami jelas berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau Alkitab kami itu sudah ada bukti tercatat bahwa suara Allah itu sendiri. Itu Alkitab kami. Tetapi di luar Alkitab tidak bisa menjelaskan maksudnya kalau gimana? didapat dari mana, siapa yang mencatat. Contoh Al-Quran. Di mana Al-Quran tercatat bahwa siapa yang menulis dan tercatat di Quran mana? Kan Banyak tidak ada. sejarahnya. Kalau kami ada di Yohanes ada jelas. Ya, gua Yohanes saudari pertama ini. ayat pertama jelas Mantap, bahwa mantap. kitab kami adalah suara Tuhan kami sendiri. Tetapi Al-Quran Oke. gimana? Coba dijelaskan dalam Al-Quran. Oke, baik. Saya sampaikan Al-Quran. Al-Quran diterima oleh Nabi kami secara imla, disampaikan, dijelaskan, lalu diucapkan lagi oleh Nabi kami, ditulis oleh para sahabat. didikte Para lagi, sahabat kan? semua menulisnya. Apa yang diucapkan oleh Nabi kami ditulis berdasarkan sesuai dengan apa yang dilafalkan. Itulah Al-Quran. Sekarang Bible, Anda tadi katakan firman Tuhan. Ternyata Bible Anda firman Tuhan itu yang mana? Yang bahasa Yunani originalnya. Berarti Tuhanmu berfirman menggunakan bahasa Yunani. Kalau begitu berarti agamamu sumbernya dari Yunani. Karena Yesus yang dari Bani Israel tidak pernah menggunakan bahasa Yunani ketika dia mengajar di sinagoge di tengah-tengah orang Yahudi.
Coba. Ya. Nah, Iya, Anda tadi makanya katakan karena firman saya Tuhan. menjelaskan tadi kalian tidak mendengar. Pada waktu para rasul mau persiapan untuk pengabaran Injil, mereka dibekali dengan berbagai bahasa. Nah, loh, Yang di- Oke, sampai coba. orang Asia Ini saja dulu yang ada atau di jangan sana dulu? mengerti bahasa Saya tanya. Asia. Asia itu Saya di mana? Saya Asia tanya itu di dulu. mana? Jangan, Bukankah jangan, Indonesia jangan. termasuk Asia? Saya Indonesia tanya termasuk dulu. Asia enggak? Pelan-pelan. Saya tanya dulu. Kitabmu originalnya bahasa apa? Tadi sudah dikatakan, Coba, original kitabmu. dari perjanjian lama itu berbahasa Ibrani. Ya, tulisannya Ibrani. Yaitu orang Yahudi. Ya Injil Coba. itu dari Yunani. Kitabnya Kristen, perjanjian baru, bahasa Yunani, berarti Tuhanmu berfirman menggunakan bahasa Yunani, betul? Ya, ini makanya jelas lebih dulu Ya, apa? berarti memang kamu itu punya lebih dulu Tuhan dari perkataan Yunani. kan baru tulisan. Lebih dulu ada Yesus kan, baru dituliskan. Loh, Yesus mengajar menggunakan bahasa apa? Coba. Aramaik. Yesus mengajar menggunakan Aramaik dan Ibrani karena dia di tengah orang Yahudi. Nah, yang tertulis di kitabmu itu bahasa Aramaik atau bahasa Yunani? Iya, di Alkitab yang kita pegang ya sekarang ini ya bahasa ya terjemahan dari ya Lai ya kan. Tapi kalau kita tadi sudah kulik dengan LAI terjemahannya dari mana? iya kita tahu iya itu dari aslinya memang kalau perjanjian lama kita para nabi itu dari Ibrani, Bang. Perjanjian lama Dan terus. kalau Udah tuntas, perjanjian lama udah tuntas, perjanjian baru. Kalian kan menuhankan Yesus semenjak ada perjanjian baru. Perjanjian baru bahasa Yunani. Sementara utusan Bani Israel yang bernama Yeshua itu menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Berarti kamu itu punya Tuhan versi yang berbeda dari tadi kalangan kan bangsa sudah saya Yunani. katakan yang menulis itu rasul-rasul atau murid-murid Yesus, bukan kedua tapi murid-murid Yesus ya kami sebut rasul. Kenapa? Karena dia menulis setelah Yesus itu tidak ada. Setelah Yesus tidak ada itu juga gini. Setelah Yesus tidak ada itu juga mereka menyebarkan itu secara verbal ya. Jadi belum menuliskan. Jadi masih menyebarkan ya anggapannya ya itu dia mendatangi yang lebih mengerti ya bahasa yang internasionalnya pada waktu itu adalah Yunani. Oke. Tadi sudah saya Kalau sampaikan. Kalau begitu, original kitabmu kan Original bahasa bukan Yunani. terjemahan, Pak. Aduh, tadi original yang dia menulis Oke, ya. pelan-pelan. Semua Original murid-murid kitabmu ini bahasa menulis. apa? Oke, ini kan ditemukan kok di situ ada Original dua tadi kitabmu kan. bahasa apa? Bukan aku percaya bukan cuma dua ya. Dua itu kan di Sinaiticus dengan di mana tadi Vatikan News. Itu bukan menurut aku itu Yesus itu berkembang ya. Pengajaran Yesus Yesus berkembang? itu berkembang. Iya. Sebentar, Dengar, jangan kemana-mana. dengar dulu. Ini suaraku lebih jelas nggak? Oke, sebentar, jangan kemana-mana. Kitabmu yang original itu bahasanya Yunani, betul? Iya, Betul nggak? iya itu sudah Nah, kita pahami. sementara bahasa Yunani itu adalah terjemahan dari bahasa Yesus yang menggunakan bahasa Ibrani, betul? Bukan, Yesus itu baru sadar. Yesus tidak pernah menulis Yesus- ya. Ini yang salah dari kalian. Yesus tidak pernah menulis kitab. Oke. Nah, ini Ya, kesalahan dari kalian. saya tahu itu, Mungkin saya dalam tahu pikiran itu. kalian, Pelan-pelan. Yesus menulis Oke, kitab. contoh. Tidak, tapi Contoh, Yesus contoh, menyebarkan pelan-pelan. ajaran. Contoh, Ya. contoh Yesus- pelan-pelan. Contoh. Ketika Yesus mengucapkan berdialog dengan orang Yahudi, dia mengucapkan melafalkan contoh misal Markus 12 nomor 29. Shema Yisrael, Adonai Elehonu, Adonai Echad. Itu tentu dia mengucapkan melafalkan menggunakan bahasa Ibrani, betul? Karena dialog dengan orang Yahudi, betul nggak? Ya, Betul betul. nggak? Ketika Yesus di Galilea memang itulah ajaran Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Tapi sekarang originalmu menggunakan bahasa Yunani ketika mengutip Markus 12 nomor 9, betul? Betul? Sadar?
betul, sadar, sadar, Tunggu. betul, sadar, betul, sadar, betul, Murid-murid- mulai sadar. Oke, nah artinya Murid-murid di sini menuliskan tidak mungkin bersamaan, Bang Alif, gini ya. ya Murid-murid bukan masalah murid-murid bersamaan. menulis- yang menulis itu, ya, pelan, aku mengatakan yang pelan, menulis pelan, itu pelan. adalah murid Yesus sendiri, ya. Jadi mereka menulis itu tidak bersamaan, tapi mereka menulis melalui ilham dari ya Roh Kudus, ya, dari Loh, kok malah Yesus jadi ke ilham sih? sendiri. Hey, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Tadi saya sudah sebutkan, Anda malu mengakui. Yesus ketika mengajar, dia mengucapkan, melafalkan, menggunakan bahasa Ibrani. Itulah ajaran Yesus di tengah bangsa Yahudi. Mahkan oleh Kristen menggunakan bahasa Yunani. Kan gitu. Iya, memang Ya kan? memang Jadi itu diterjemahkan. kitab aslinya Kristen adalah terjemahan. Nah, buktinya menggunakan bahasa Yunani. Kodeksnya tadi sudah dibahas oleh Bang Jibril di awal. Dia Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vaticanus, ada lagi Bizai, ada lagi Alexandrianus, Asus, semuanya menggunakan bahasa Yunani. Makanya ketika beda bahasa, maka rasa yang didapat, kultur yang didapat, juga arah bahasa yang didapat itu keluar dari bahasa asli. Ketika menggunakan bahasa Yunani, maka pemahaman rasa, kultur, arah bahasa, gaya bahasa lebih ke Yunani. Nah, sekarang dalam bahasa Yunani ketika mengatakan Theos telah berubah menjadi manusia, itu bagaimana pemahaman dalam bahasa Yunani? Coba Anda buka KPR 14 nomor 11. Di situ menggunakan kata Theos telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Karena apa? Karena di tengah bangsa Yunani memang mereka memahaminya Tuhan itu adalah Theos. Dan sudah terbiasa dalam pemahaman orang Yunani, Theos itu bisa menjadi manusia. Sebagaimana pemahaman Kristen, akhirnya doktrinnya, rasanya, ajarannya, apalagi bahasanya ya, itu ke Yunanian. Di mana dalam pemahamannya sebagaimana dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Coba Anda buka KPR 14 nomor 11. Ketika orang-orang di sana berbicara menggunakan bahasa Likaonia, di situ bahasanya dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Kata dewa di situ menggunakan kata Theos. Artinya Kisah Theos para turun ke rasul bumi berapa? dalam rupa KPR 14 nomor 11. Tidak ada dewa di Capek. sini ya. Loh, Anda buka. Nah, Dengar asumsi aja dulu. silakan kau katakan asumsi, Anda yang baca, bukan saya. Apakah saya pelintir, Anda baca? Oke, ini ya berikutnya. Kalau saya bilang asumsi dan ternyata terbukti itu omongan saya benar, maka Anda harus lari keliling Monas selama 700 kali. Ayo. Apa yang saya ucapkan benar atau salah? Ya, tunggu kita lihat tadi KPR-nya 14 ayat 11. 11. Oke, aku baca. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Likaonia ya. Terus? Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Tepuk kaki. Tunggu, Bener kan? Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Nah. Ini berbicara mereka sebut Hermes. Datuk, feedback Datuk. Nah, Iya. Ini Oke, kan perikopnya jelas. Oke. Ke Ikonium, Saya tahu. Listra dan Derbe. saya tahu perikop. Nanti di situ juga Paulus lagi melakukan mukjizat, keajaiban, menyembuhkan orang yang lumpuh dan lain sebagainya. Sekarang begini pelan-pelan.
sia teh lain sia hese ngomong. Jangan dengerin. Di situ KPR 14 nomor 11 orang-orang Yunani, Likaonia itu kan bahasa orang Yunani. Di situ dia katakan dalam pembahasannya pemahaman mereka, rasa iman mereka yang sudah beredar di tengah mereka bahwa ketika ada orang melakukan mukjizat, melakukan keajaiban, itu dipandangnya sebagai dewa yang turun ke tengah-tengah mereka. Itu tafsirannya juga ada. Pemahaman ketika ada Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia sudah beredar di tengah-tengah bangsa Yunani dalam pemahaman dewa-dewa, betul? Iya, karena dia Paulus memasuki wilayah ya, yang syarat dengan dewa-dewa. Nah, sekarang Kristen mengimani atau tidak kalau Tuhan telah turun ke bumi menjadi manusia? Kristen imani atau tidak? Mengimani. Itulah konsep pagan Yunani. Iya, nggak bisa dikaitkan dengan satu surat Paulus ini, karena Paulus ini sedang menjalankan apa yang diperintahkan Yesus jauh sebelum Yesus, ya. Ya, kalau itu disamakan, ya oke, nggak apa-apa. Perkembangan Yunani pada waktu itu dia mengajarkan di Yunani, ya, ke kota-kota Iconium, Listra, dan DB. Makanya kan tadi saya sudah bilang, kitabnya Kristen itu originalnya Yunani. Maka rasa yang didapat itu pasti rasa orang Yunani. Contoh ketika orang Batak mengucapkan bahasa Batak, pasti rasa arahnya itu seperti orang Batak, intonasi yang didapat juga sebagaimana pemahaman orang Batak. Begitu juga orang Betawi, begitu juga orang Sunda, begitu juga. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kitab originalnya Kristen itu bahasa Yunani. Maka pemahaman arahnya, rasanya yang didapat, coraknya itu pasti ke Yunani-Yunanian. Contoh yang tadi Anda bahas KPR 14 nomor 11. Dalam pandangan orang Yunani terbiasa ketika ada manusia yang hebat. Contoh Hercules. Hercules dewa, manusia setengah dewa karena dia bisa mengalahkan, bisa melakukan keajaiban dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi konsep-konsep seperti itu, ajaran seperti itu sudah beredar di tengah bangsa Yunani ratusan ribuan tahun sebelum Yesus datang. Sekarang kitab originalnya Kristen menggunakan bahasa Yunani. Dalam doktrinnya iman Kristen mengimani bahwa Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Tidak dibantah. Mereka memang imannya seperti itu. Nah, konsep iman seperti itu, rasa yang dimilikinya itu memang mengarah ke bangsa Yunani. Karena originalnya juga bahasa Yunani. Itu maksudnya saya tadi bilang. Makanya agama Kristen itu kiblatnya ke Yunani, bukan ke Yerusalem. Sekarang konsep Tuhan, ya, pertanyaan saya nih, sekarang pertanyaan saya Anda jawab. Konsep Tuhan nuzul, turun ke bumi dalam rupa manusia, ketika ada manusia yang diturunkan di tengah bangsa Israel, disanjung atau diludahin. Konsep imannya Kristen ketika dikenalkan di bangsa Israel, bangsa Yahudi, bahwa Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Sekarang Kristen di tengah bangsa Israel dipeluk, disanjung, atau diludahin. Ayo. Saya jawab. Ya. Ini kembali tadi ya, mengenai yang tadi itu keimanan itu bukan dari memandang ras ya. Jadi ini kita tahu Paulus ini orang Farisi, Yahudi. Anda justru rasis. Kata Yesus, keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Maka di situ Paulus tidak membeda-bedakan. Dia melakukan iman kita itu dari perbuatan ya. Dia melakukan apa? Keajaiban, menyembuhkan ya kaki tadi ya. Nah, dia mengangkat kaki itu bisa disembuhkan oleh Paulus dan di situ dia dianggap dewa. Oke, kita mengarah ke itu tadi ya. Apa ya? Tadi aku lupa. Gini aja, kamu biar nggak bingung, saya kasih pertanyaan pelan sederhana sekali. Saya tidak ngajak mikir berat. Gini, kalau konsep pagan Yunani, mereka mengatakan dewa-dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu konsep pagan Yunani. Kalau konsep Kristen mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Menurut saya ini beda. Menurut Anda sama atau beda? Menurut aku, God have no concept ya. Tuhan itu nggak bisa dikonsep-konsepin. Ya, itu menurut aku. Iya, jadi terserah orang yang megang konsep saya apa. Saya pakai logika Kristen mengatakan beda. Ternyata dia pun nggak berani mengatakan sama. Jadi kekristenan itu juga tidak dinilai dari kiblat
Lu- Bang Alif, tolong ya. Jadi kalau Lalu patokannya kalau misalkan- siapa? Iya, Nih, kalau tadi saya punya katakan pertanyaan itu sederhana. kiblatnya itu di Hey, Yunani. Oh, itu salah Saya punya benar, Wrong. saya Benar, punya salah, ya. pertanyaan sederhana. Bapak. Pertanyaan sederhana. Dengerin dulu. Apa yang diajarkan Yesus? dengerin Sebarkan dulu. ya ke berbagai bumi ya, seluruh dengerin, bumi. dengerin. Jadi Kenapa sebagai jadi semua kemana-mana? bangsa. Naunan Dan sih semua bangsa. diskusi. Pelan-pelan. Pertanyaan saya sederhana. Dalam mitologi Yunani, pemahaman orang-orang Yunani yang pemahamannya tentang dewa-dewa yang sudah beredar di tengah suku mereka, dalam kan banyak tuh, ada Hermes, ada Zeus, Hercules. Wah, banyak lah, di situ juga ada dewa-dewa banyak. Nah, kan dalam pemahaman orang-orang Yunani, konsepnya itu dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Tapi kalau pakai bahasa originalnya itu menggunakan kata theos. Saya sebut kata theos. Dalam pemahaman Yunani, theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Oke, itu Yunani, bukan Kristen lah ya, saya bilang ya, bukan Kristen. Nah, sekarang dalam pemahaman Kristen, pemahaman Kristen mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Tapi kata Tuhan di situ dalam bahasa originalnya nanti menggunakan kata theos juga. Sekarang pemahaman Kristen dengan pemahaman orang Yunani sama atau sama banget? Ya, tunggu ya. Pemahaman kekristenan itu ya untuk di budaya setempat yang mengenal seperti di Yunani tadi mengenal dewa-dewa itu tidak mempengaruhi ya apa yang diajarkan oleh Paulus. Paulus sendiri tetap berdiri sebagai sebagai ya batu karang yang teguh ya imannya. Jadi walaupun di situ mereka mempercayai dewa-dewa. Aku izin ketum. Tunggu. Izin ketum. Gini, aku konsep pagan dewa jadi manusia. Kalau konsepmu Tuhan jadi manusia, sama atau beda? Iya, tunggu. Jangan dikaitkan ya. Dengar dulu. Ini dalam Bible mengatakan, dalam Biblemu dikatakan, konsep pagan, dewa jadi manusia. Konsep Kristen, Tuhan jadi manusia. Sama enggak konsepnya ini? Aku dengar guruku pusing, aku jadi pusing dengarnya. Imani kok pakai konsep bagaimana sih? Iya, aku tadi sudah mengatakan bukan konsep yang iman kita. Oke, pelan-pelan. Coba benar. Pelan-pelan. Oke, kita tidak menyebut konsep. Gini. Tanya Al-Qur'annya tuh. Iya, nanti boleh ya. Sebentar. Konsep itu bisa salah. Iya, oke. Kita tidak menyebut kata konsep. Konsep di Al-Quran itu sebentar. di surat, Dalam pemahamannya Kristen, sebentar dulu. Sebentar. Saya tidak nyebut konsep dulu. Sebentar. Dalam imannya Kristen, mengimani, Pak sebentar ya, mengimani Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Betul apa benar? Ini imannya Kristen, Dalam imannya Kristen, betul. Ya, dalam tapi imannya itu, Kristen, kita nggak ngomongin konsep nih. Ini iman Kristen. Manusia bukan dia dari Tuhan tuh, tapi dia dilahirkan. Jadi semua orang itu prosesnya. Oke, sudah diakui ya. Dalam imannya Kristen, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu iman Kristen. Oke? Nah, kita simpen nih. Nah, sekarang kita bahas imannya orang-orang penyembah dewa. Di KPR 14 nomor 11 tadi. Orang-orang penyembah dewa, orang Yunani mengatakan dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Benar kan? Benar. Nah, konsep imannya Kristen, pemahaman imannya Kristen dengan pemahaman penyembah dewa-dewa sama atau beda? Beda. Iya, beda. Beda. Kecuali yang waras pasti akan mengatakan sama, gitu maksudku. Udah jelas. Lah iya kan? Ya, memang betul. Ini beda. Beda. Kecuali yang waras. Yang waras akan berkata sama.
Sama gitu. Jadi memang begitulah kiblatnya, makanya ini mana yang originalnya waras, juga mana yang nggak waras ini. Tuhan disamakan. Yang iya ini oke. Ini Aku ini yang katakan nggak yang jelas waras ya. dari Bapak ini. Ini ya. Loh, Ya jelas nggak Sebagai yang beda lah. waras. loh, Iya, sebagai Yesus yang waras. bisa makan nggak? Yesus makan nggak? Iya kan aku udah katakan Yesus manusia. Yesus makan. Lah iya. Tuhan juga manusia Karena makan lah. ya walaupun kita tidak menyaksikannya, Tapi beda kita ala kalian yang percaya Tuhan dia kami, datang sebagai manusia. banyak riset yang dia buat. Itu. ya. Udah nggak ada pilihan, udah nggak ada pilihan. Begitulah keadaannya, begitulah Nah, memang faktanya, kenyataan. Masa begitulah dewa-dewa sama faktanya. Tuhan disamakan? Loh, Hanya pikiran orang bodoh itu. Oke, baik Pak, jangan kata dewa di situ, Itu bahasa pemahaman Yunaninya mereka, apa? pemahaman orang-orang Yahudi dulu. Nah, Dewa. loh, bukan orang Yahudi, itu orang Yunani. Udah dibahas Orang-orang tadi. Orang Yunani. Nah, Mereka berpikir kata secara dewa. Dewa itu terjemahan bahasa Indonesia. Itu bahasa Yunaninya apa, Pak? Kurang paham saya. Pak, kita baca Pak, kita buka Theos. Pak. Kita buka Pak. Ini Pak. Nah, bisa Ini. dibuka baik di interlinear ataupun di Bible Hub. Kata dewa di situ bahasa Yunaninya theos. Nah, Oke, sekarang oke, gini, imannya gini. Kristen, Gini, imannya ini Kristen kita- yang menjadi manusia itu theos atau bukan? Tunggu. Kita kan berbicara ini tentang Paulus NRK tadi ya. en hologos, kai Paulus hologos yang en datang ke proston sana. theon, Oke. kai hologos. Paulus ya yang menguasai di daerah sana. Tidak mungkinlah dia memperkenalkan Hebrew atau ataupun Sama, Pak. Ibrani Sama, ya. Sedangkan mereka memiliki budaya. Mana larinya kau ewe? Tunggu sebentar. Jangankan kau lari budaya itu. Tunggu. Budaya itu kan erat dengan bahasa. Bahasa yang dipakai memang theos, Pak. Jadi kayak gini, kalau mereka memakai theos, kenapa apa salahnya gitu? Paulus Ya sama kan? mengikuti kata theos itu supaya mengatakan itu adalah yang di atas. Nah, Jadi berarti yang memang disembah, rasa imannya yang disembah. Kristen itu didapat dari Loh, itu pemahaman nggak masalah. orang-orang Yunani. Itu sebenarnya Ya bukan sudah. dari iman itu akan mengatakan oh jadi dewa dia. Oh, Bukan. Jadi Itu kesimpulannya, maksudnya, Waalaikumsalam. Jadi Paulus, kesimpulannya, iya. Lalu Paulus itu mau mendekati people orang-orang ini dengan cara apa kalau bukan dengan bahasa mereka sendiri, ya kan? Bagaimana mungkin bisa nyambung kalau tidak kalau tidak Paulus itu memakai bahasa mereka, bahasa Yunani dan kultur kebudayaan Iya. setempat. Dan pertanyaannya tadi antara iman Kristen dengan pemahaman orang Yunani sama atau sama banget? Enggak sama, beda ya. Jadi dibedakan Kan? ya dari Makanya saya bilang tadi awal mulanya. akan Makanya mengatakan baca, beda ketika orang itu tidak waras. Kalau orang berpikir waras pasti akan mengatakan sama. Coba kalau cuma sekali sepotong lagi. itu memang Loh. tidak waras jadinya kalau Oke. sepotong. Coba sekarang pelan-pelan lagi ya, pelan-pelan. Harus sabar, ini harus sabar. Anggap aja saya lagi ngadepin anak PAUD. Nih, dalam pemahaman orang Kristen, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Betul apa benar? Betul Ya apa benar? Benar. Dalam pemahaman Kristen, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Tuhan di situ ada theos ya. Iya, Nah, tapi sekarang dengan sebentar. tujuan apa? Ada tujuannya. Sebentar. Bukan seperti Ya dewa-dewa. tahu nanti Nah, itu yang perbedaannya dengan tujuannya nanti. dewa-dewa. Tujuannya nanti. Oke. Nah, itu tadi sudah diimani. Imannya Kristen, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Sekarang pemahaman orang Yunani yang menyembah dewa-dewa, mereka mengatakan dewa turun ke bumi dalam rupa manusia. Betul apa benar? Iya, betul. Ya itu menurut pemahaman Pak Yunani sana. Iya, Yunani. Apa bedanya? Mereka juga memahami. Ya, mereka juga Nah, itu kan. mengetahui. Nah, sekarang saya ingin bertanya, Pak. sekarang mereka poinnya mempercayainya. sekarang orang Yahudi percaya atau tidak Lalu? kalau Tuhan itu jadi bayi menjadi manusia? Percaya nggak? Tidak percaya. Percaya. Yahudi tidak Hanya cuma percaya. orang Farisi yang Loh, tidak percaya.
sampai detik ini Kristen di Yahudi di bawah 2%. Yahudi memang Tidak hidup ada yang bersama Yesus. percaya. Dan di Oke. Talmud Orang itu Farisi yang tidak ditulis percaya. selain Alkitab Oke. ada kitab Talmud Oke. juga mereka ya setempat Yahudi. Oke. Mereka Orang tahu Farisi termasuk Yesus, orang tapi Farisi. mereka Fakta mengatakan dia sejarah bukan sang membuktikan, Mesias itu. fakta membuktikan sampai detik ini di tengah bangsa Yahudi di Israel sana di bawah 2% orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu membuktikan bahwa konsep itu tidak diterima di Bani Israel. Selesai. Nah, sekarang imannya Kristen dengan pemahaman penyembah dewa-dewa duluan mana? Duluan penyembah dewa-dewa. Maka kiblatnya Kristen ke Yahudi tertolak, ternyata diterimanya di kalangan bangsa Yunani, Romawi yang penyembah dewa-dewa. Makanya sekarang kiblatnya Kristen, ya, kiblat tidak ada. Itu kiblat itu Ustaz Ali belum selesai. pusat imannya kekristenan itu di Romawi. Karena disitulah memang dulu sejarahnya penyembah dewa-dewa. Makanya Paulus kalau di Yahudi Roma. tertolak. Itu tertolak. Nah ini Uni mungkin udah kembali. Kalau mau balik, silakan Uni. Kalau sudah standby. Ya, ini dia orang Kristen di sini. Poinnya tadi Uni udah mengakui bahwa konsepnya pagan Yunani dengan Kristen itu sama. Tapi kalau ke Yahudi itu berbeda. Gitu nih. Ya, gini loh, diskusi itu ya. Kalian bertanya, kami menjawab. Kalau kalian menjelaskan, kami pun wajib untuk menanggapi. Karena ketika kalian menyampaikan sesuatu, kami tidak perlu untuk mengiya-iyakan begitu aja. Nah, disinilah yang namanya diskusi. Oke? Nah, silakan. Ini ada. Halo, selamat malam guys. Boleh tuh dibantu Ustadz Wapi lagi lawan Edis, lagi kebingungan guys. Ustadz Wapi lagi kebingungan lawan Edis. Ya, demi tempat diskusi ya. Jadi kalian kalau buat non-Islam, boleh kalian bertanya jawab dengan kami di atas ini. Ada Ustadz Alif, ada Bang. Ya, halo Grasel. Ya, Halo Grasel. Ya, silakan Muslim atau non Ya, Muslim? halo, selamat malam. Muslim atau non Muslim? Katolik. Ya, Katolik. Bang Grasel, ada yang mau ditanggapi dari semua yang disampaikan oleh Ustadz Alif dan ada yang mau ditanyakan, mungkin silakan. Nah, topiknya apa dulu nih? Topiknya bebas Bang, apa yang Abang kuasai aja yang mau dibahas di sini.